Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi kami tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kami di sini ada kelompok 4. Saya sendiri yang akan membawakan adalah Nurul Azmi dan anggota saya ada Fajar Maulana, Muhammad Rizky Auda, dan Ahmad Sajali. Pertama, di sini ada pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengerjaan dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen kurikulum sebagai suatu sistem kurikulum yang komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses pembelajaran mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Baik, yang kedua ada konsep dasar manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu sebagai ilmu kurikulum, a body of like, terus ada sebagai sistem kurikulum as a system, dan sebagai rencana kurikulum a flash. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berkenan dengan bagian kurikulum dan pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, dievaluasi, dan disempurnakan oleh siapa, kapan, dan dalam lingkungan mana. Oke, di sini ada kurikulum sebagai sistem memilih komponen-komponen yang saling berkait. Kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi, kurikulum, metode, atau strategi perencanaan tujuan, dan komponen evaluasi. Sini kita bahas ada sistem kurikulum. Ada 4, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Setelah ada siklus manajemen pendidikan. Ada 5, yaitu tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, media pembelajaran, strategi pendidikan, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Ketiga, di sini ada komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi, kurikulum, metode, dan strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kekuasaan ini meliputi 2 hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, sesuai antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi sesuai dengan isi dan tujuan kurikulum. 4. Pengelolaan dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kaitannya dengan studi kurikulum, pengorganisasian merupakan proses manajemen yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada organisasi perencanaan kurikulum. Sekelompok orang dalam lembaga pendidikan yang tergabung dalam suatu tim yang bertanggung jawab dalam merumuskan perencanaan kurikulum atau disebut dengan istilah tim pengembangan kurikulum. B. Ada organisasi dalam rangka pembelajaran kurikulum baik pada tingkat daerah maupun tingkat sekolah atau lembaga pendidikan yang bertanggung jawab melaksanakan atau memproporsionalkan realitas dari perencanaan kurikulum.
C. Ada organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada manajemen kelas. 1. Konsep manajemen kelas ini, manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Kegiatan manajemen tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan organisasi. Bahkan manusia adalah makhluk organisasional. Sebab sejak lahir manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan ketika manusia memasuki sekolah, maka ia menjadi anggota organisasi sekolah. Di sini ada 2 metode pengelolaan kelas yang inovatif. Pengelolaan kelas inovatif yang dilakukan guru kelas sangat beragam, mulai dengan menggunakan mode pembelajaran CTL, yaitu Contextual Thinking and Learning, dan menggunakan metode pembelajaran komparatif, misalnya menggunakan metode Jigsaw dan STAN, yaitu Study Theme Expedition. Pengelolaan kelas evaluasi membahas dampak positif, yaitu siswa senang selama mengikuti pelajaran, tidak ada ketakutan untuk ke sekolah. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa menanyakan yang telah kami sampaikan. Baik, kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kurikulum merupakan program pengajaran untuk dicapai oleh murid-murid yang telah disusun menurut standar yang berlaku, di mana di seluruh Indonesia ketika pengajar dilaksanakan oleh guru, ternyata ada berbagai variasi yang dipengaruhi oleh perbedaan keterampilan dan filsafat guru. Manajemen kurikulum mengurai cara guru mengorganisasi dan melaksanakan program pengajaran di dalam kelas, sehingga kurikulum harus direncanakan dan dilaksanakan oleh guru, termasuk semua langkah-langkah pelaksanaannya. Agar kurikulum yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, maka dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran harus dilandasi dengan prinsip produktivitas, demonstrasi, komparatif, efisien, dan pengarahan misi-misi dan tujuan dari sekolah. Nah, itu saja yang bisa kami bahas. Sekian, terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.